Oke, selamat pagi, adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi manajemen bersama saya, Riantri Barus. Kalau, nanti ada pertanyaan seperti biasa ya, perkuliahan kita kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya, nggak usah tunggu di, akhir perkuliahan, atau nanti kita akan buka diskusi, di akhir sesi perkuliahan ini. Jadi, kalau kita sudah pernah belajar mata kuliah dasar akuntansi, ya di, semester 3 itu adalah mata kuliah yang, kita mengumpulkan, data ya, yang nanti akhirnya akan menjadi laporan keuangan. Kalau di mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah lebih ke bagaimana informasi-informasi tadi yang ada di laporan keuangan, walaupun tidak terbatas pada informasi di laporan keuangan, bisa dimanfaatkan ya bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah mata kuliah, bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi-informasi keuangan, informasi-informasi pemasaran untuk bisa mengambil keputusan, ya karena nanti diharapkan kalau kita tamat dari sini kita akan menjadi manajer ya, yang mengambil keputusan. Jadi kalau kita cerita, satu usaha ya, tujuannya adalah laba, ya tujuannya adalah maksimasi laba. Bagaimana cara kita bisa, memaksimasi laba adalah dengan mengontrol biaya. Maka dalam akuntansi manajemen ini kita akan banyak mempelajari tentang, perilaku biaya. Ya karena ke untuk meningkatkan laba, kalau kita bilang meningkatkan penerimaan itu agak sulit karena penerimaan itu sangat tergantung pada pasar. Ya, yang bisa kita kontrol adalah biaya. Jadi kalau kita mau meningkatkan laba, salah satu yang paling mungkin kita lakukan adalah meminimalkan biaya. Maka di sini ada, topik kita tentang perilaku biaya aktivitas, kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ya, alokasi biaya, departemen pendukung, bagaimana penganggaran, kalkulasi biaya standar, activity based management, cost volume volume profit, keputusan investasi modal, dan manajemen biaya lingkungan. Ya, jadi memang banyak topik-topik biaya yang akan kita pelajari, dalam, mata kuliah akuntansi manajemen ini. Jadi memang keputusan-keputusan yang kita ambil dalam satu usaha itu, banyak berkaitan dengan bagaimana kita bisa meminimalkan biaya, supaya kita bisa mendapatkan, laba yang optimal. Ya, jadi, eee diharapkan di akhir semester, setelah kita mempelajari seluruh topik di mata kuliah akuntansi manajemen ini, adik-adik semua sudah bisa menguasai, konsep-konsep akuntansi manajemen dan menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan. Ya, materi yang kita pergunakan selama satu semester ini, seperti biasa saya akan, membuatkan materi dalam bentuk PowerPoint, akan saya share, kepada Komting dan Komting bisa men-share-kan kepada, adik-adik semua. Ada buku referensi yang kita pakai, tapi tidak terbatas pada 2 buku ini karena sumber informasi sekarang sangat banyak, bisa ngambil dari mana aja, ya tapi buku yang paling banyak dipakai adalah buku Hansen and Mowen. Ya, dan buku ini sebenarnya, textbook ya, tapi sudah dialih bahasa, bisa didapatkan dengan mudah. Lalu nanti kita akan ada mencari, jurnal ya, jurnal yang sudah di peer review, eee, yang terkait dengan topik-topik yang tadi kita uraikan, sebelumnya ya. Jadi kita akan melihat, kasus empiris tentang penerapan akuntansi manajemen ini melalui, jurnal-jurnal hasil penelitian. Lalu nanti di beberapa pertemuan mungkin saya akan, memutarkan, video-video yang, berkaitan dengan, eee, sa eee, beberapa topik yang, ada yang tadi sudah kita lihat.
metode pembelajaran kita yang pertama adalah ceramah dan diskusi seperti yang kita lakukan. Saya akan menjelaskan eee, PowerPoint yang sudah saya buat, nanti adik-adik boleh bertanya, boleh, menyampaikan saran, pendapat, dan sebagainya. Lalu yang kedua tadi karena memang, bahan kita ada jurnal, maka nanti, eee, kita akan belajar mereview, jurnal, ya. Kita akan, mereview, akan melihat, kasus-kasus empiris tadi melalui penelitian-penelitian yang ada di jurnal. Jadi akan ada tugas, review artikel jurnal, ya. Lalu di akhir pertemuan, eee, kita semua yang ada di kelas ini akan dibagi menjadi, eee, 3 grup, ya, 3 grup yang akan mempresentasikan, eee, topik 8, 9, 10, ya, topik, cost volume profit, topik, keputusan investasi modal, dan manajemen biaya lingkungan. Jadi, eee nanti akan, teman-teman akan dibagi, adik-adik akan dibagi dalam, 3 kelompok yang membuat, presentasi dan nanti akan kita lakukan, diskusi dan tanya jawab, ya. Jadi itu nanti 3 pertemuan terakhir kita akan melakukan presentasi. Penilaiannya adalah, ada tugas, ya, nanti di beberapa pertemuan kita akan membuat kuis, ya, dan kuis itu tidak akan diberitahukan sebelumnya, jadi ya harus, siap kapanpun kuis itu adakan, lalu nanti akan ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Tugas ini adalah tugas, mereview dan tugas, presentasi tadi yang, tugas presentasi yang, di 3 pertemuan terakhir. Ya, jadi ada tugas mereview jurnal, ada tugas presentasi, lalu ada kuis, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Itu adalah sekilas tentang, kuliah akuntansi manajemen, ya, bagaimana ya materinya apa saja, bagaimana sistem penilaiannya, materi apa yang kita gunakan. Jadi itulah gambaran 1 semester yang akan kita lakukan sampai nanti kita di ujian akhir semester. Ini adalah pertemuan kita yang pertama hari ini, topik yang akan saya sampaikan adalah manajemen biaya lingkungan. Ya, kenapa sekarang, ini penting ya, karena memang, eee, ya kita sudah semakin, apa ya, care ya dengan kondisi lingkungan kita yang semakin jelek. Ya, di akhir perkuliahan ini diharapkan adik-adik, sudah mengetahui pentingnya mengukur biaya lingkungan dan menjelaskan bagaimana biaya lingkungan dibebankan, pada produk dalam proses, ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan langsung tanpa menunggu, kuliah ini berakhir. Jadi tadi kita sudah bilang kenapa, lingkungan itu sekarang penting, ya, karena kita sebagai konsumen, kita sebagai produsen, sudah mulai menyadari bahwa kualitas lingkungan kita semakin lama semakin jelek, ya. Dan pemerintah juga, semakin ketat ya, jadi sudah mulai banyak peraturan-peraturan yang, mengatur tentang, bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Ya, dan sekarang ini di dalam bisnis, ya, tadi kita bilang bahwa tujuan bisnis adalah mencapai laba, ya, mencapai laba. Tetapi dalam mencapai laba itu tidak bisa dipisahkan dari, masalah lingkungan, ya. Makanya kalau kita lihat ada gambar di kiri bawah ini, ada gambar, eee, people, ada profit, ada planet gitu ya. Jadi memang satu bisnis itu tadi kita bilang akan mencapai profit, tapi haruslah ada keseimbangan ya antara, kualitas lingkungan dan kualitas sosial
di sekitarnya. Sosial ini bisa masyarakat di sekitarnya, people ini bisa masyarakat di sekitar dan bisa juga tenaga kerja. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi tidak bisa semata-mata hanya profit. Ya, makanya sekarang, masalah lingkungan ini menjadi penting dan, semakin banyak, produk-produk yang diciptakan yang, apa ya, mengakomodir tentang kualitas lingkungan. Makanya manajemen biaya lingkungan ini menjadi penting ya, menjadi penting. Jadi ini bisa dilihat kenapa, sekarang lingkungan itu jadi penting karena kita sudah melihat begitu banyaknya polusi, perubahan iklim, begitu banyaknya terjadi erosi tanah, terdegradasi. Kalau kemarin kita lihat di berita ada terjadi banjir bandang ya, lalu ada, apa namanya, konsumsi air yang berlebihan, konversi lahan, dan banyaknya kehilangan habitat-habitat karena hutan yang terkonversi ya. Jadi melihat ini semua mulai muncullah kepedulian, bukan hanya dari sisi konsumen, tapi juga dari sisi produsen. Ya ini gambar ya, banyak bisa kita lihat salah satu, sumber polusi ya memang, industri ya, tapi memang industri itu, ada untuk memenuhi kebutuhan manusia begitu ya. Jadi memang, eee, ya balik lagi gitu, kita yang menciptakan, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa, apa yang kita lakukan dalam memproduksi barang itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya jadi gambar-gambar contoh-contoh seperti ini banyak ya, ini jadi, pabrik ya, asap pabrik yang menyebabkan, polusi, ada kendaraan bermotor gitu ya. Jadi, semakin jeleknya kualitas lingkungan menyebabkan kita semakin sadar gitu bahwa ternyata ya kita tidak bisa mengabaikan kualitas lingkungan hanya untuk mencapai keuntungan ya yang sebesar-besarnya. Jadi kita boleh mendapatkan keuntungan, tapi juga kita harus memperhatikan kualitas lingkungan ya. Jadi ini contoh yang lain bisa dilihat. Ya jadi, ada satu, prinsip ya yang harus sebenarnya kita pegang dalam melakukan, eee, produksi ya barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi namanya ekoefisiensi. Ya ekoefisiensi ini bagaimana kita memproduksi barang dan jasa lebih bermanfaat ya, dan kita berusaha untuk bisa mengurangi dampak, negatif terhadap lingkungan ya dari proses produksi yang kita lakukan, bisa mengurangi konsumsi sumber daya, ya, dan bisa mengurangi biaya secara berkesinambungan. Jadi itu prinsip ekoefisiensi yang berkaitan, dengan, pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi kita bilang bagaimana, mmm, kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang saat ini, bagaimana kita bisa, melakukan proses produksi tanpa merusak lingkungan, tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Ya jadi ada 4 kategori biaya lingkungan ya yang perlu diidentifikasi ketika kita akan, jadi nanti biaya lingkungan ini akan menjadi, dasar untuk menentukan harga jual. Ya jadi harga jual itu bukan hanya didasarkan pada biaya produksinya, biaya bahan baku misalnya, biaya tenaga kerja ya, jadi bukan itu. Jadi, bukan itu saja. Jadi ada nanti tambahan berapa, biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk memproduksi, barang dan jasa tersebut. Jadi kategorinya ada 4. Ya, yang pertama biaya pencegahan, ya jadi sebelum terjadi kita lakukan pencegahan. Yang kedua biaya deteksi, lalu ada biaya kegagalan internal ya, ini kalau sudah terjadi, misalnya, pencemaran, air ya ketika limbah terjadi kebocoran misalnya atau, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Ya jadi ada 4 kategori yang masing-masing ini bisa apa ya, bisa menyebabkan timbulnya, biaya, ya yang nanti di akhir akan eee, ya akan menambah di harga, produk tersebut begitu. Jadi ini bisa dilihat, kategori pencegahan ya,
apa-apa saja. Jadi di sini ada, ada evaluasi dan memilih alat untuk mengendalikan polusi, ada studi lingkungan. Jadi sebelum terjadi, sudah dilakukan dulu studinya misalnya. Jadi memperoleh sertifikasi gitu ya. Jadi ada beberapa aktivitas pencegahan. Jadi ini satu contoh, eee, sorry. Ini satu contoh untuk, sertifikasi. Lalu ada apa saja aktivitas deteksi? Ada, eee Ada bagaimana untuk menguji pencemaran ya, ada bagaimana untuk memeriksa produk dan proses dan mengukur tingkat pencemaran. Jadi ini kita mendeteksi sebelum, terjadi. Jadi kalau misalnya kita sudah membuang, limbah ya ke ke sungai misalnya, kita ukur apakah, limbah itu memang sudah layak buang atau belum misalnya. Jadi sebelum, terjadi. Ya, lalu ada aktivitas kegagalan internal. Ini, eee, misalnya memang sudah terjadi ya, jadi, eee, bagaimana kita bisa, memelihara peralatan polusi, mengolah dan membuang sampah beracun gitu ya. Dan terakhir adalah aktivitas kegagalan eksternal ya, jadi sudah mulai tercemar, kayak mana kita mengatasinya gitu atau, apa namanya, karena kita membuang, eee, limbah ke danau, jadi danaunya rusak, atau sungainya rusak, orang-orang tidak bisa lagi memanfaatkan, jadi itu semua dihitung sebagai satu kompensasi begitu ya, dan itu akan menyebabkan timbulnya biaya. Makanya kita sebagai, manajer ya, pengambil keputusan, perlu mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi. Karena biasanya biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi kegagalan akan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah, ya. Akan lebih besar dibandingkan juga untuk, biaya untuk mendeteksi. Kalau mencegah dan mendeteksi, eee, biayanya nggak akan semahal kalau sudah terjadi, ya. Karena ketika sudah terjadi, polusi, orang akan, demo misalnya atau sudah terjadi pencemaran, masyarakat akan demo, kita akan kehilangan waktu untuk, berproduksi, belum lagi biaya kompensasi yang harus kita bayar. Ya jadi sebagai seorang manajer harus mengetahui, komponen-komponen tadi dan bagaimana kita bisa mencegah sebelum terjadi. Ya jadi ini ada, satu, contoh ya, satu contoh contoh laporan biaya lingkungan, ya ini hanya contoh ya. Nah, makanya nanti kita akan cari beberapa, eee, jurnal ya yang bisa menunjukkan, kondisi empirisnya ya. Jadi ini biaya pencegahan bagaimana, pelatihan karyawan. Jadi karyawan dilatih bagaimana untuk tidak menyebabkan polusi misalnya. Lalu merancang produk yang aman bagi lingkungan, baru memilih peralatan yang aman bagi lingkungan. Bagaimana, apa namanya, deteksi, bisa memeriksa proses, mengukur perkembangan, apa namanya, polusi yang kita limbah yang kita buang misalnya. Lalu ada biaya kegagalan internal, ada biaya kegagalan eksternal. Jadi ini ada jumlah, sebesar ini, artinya inilah biaya yang harus kita keluarkan yang terkait dengan, lingkungan, ya, yang terkait dengan lingkungan. Lalu ini ada satu contoh lagi, itu bisa kita lihat. Lalu, bagaimana membebankan, biaya lingkungan kepada produk gitu ya. Yang pertama ada pembebanan berbasis fungsi, yang kedua ada pembebanan berbasis aktivitas. Ya, itu bisa kita lihat, penjelasannya di slide berikutnya. Kalau berdasarkan aktivitas, jadi kita hitung, aktivitas mana yang paling besar proporsi produk mana yang paling besar proporsinya, ke situlah kita akan, membebankan gitu. Jadi misalnya biaya yang dikeluarkan 29,8 total untuk, A dan B.
Jadi kita bukan bagi 2, tetapi kita lebih kepada melihat mana yang membutuhkan biaya paling besar, itu yang kita bebankan paling besar. Makanya tadi kita bilang itu akan dipergunakan untuk, eee, menentukan harga, ya, menentukan harga. Jadi, eee, ini adalah tahapannya bisa dilihat, ini, apa namanya, tujuannya, kalau tujuan kita meminimalkan residu apa ukurannya. Jadi di kelapa sawit ya, di industri kelapa sawit sudah mulai diterapkan, apa namanya, satu proses produksi yang memperhatikan lingkungan. Ya, jadi ada sertifikasi di dalam kelapa sawit yang mengharuskan industri kelapa sawit itu, memperhatikan kondisi lingkungan, dan ada juga ISO 14001 memang terkait dengan environmental management, ya. Jadi sertifikasi itu mengharuskan, apa namanya, ini adalah salah satu contoh, bunker, eee, kompos, ya. Jadi, eee, apa, dari tandan buah segar itu diolah menjadi kompos dan akan dikembalikan menjadi pupuk, ya. Jadi tadi kita bilang bahwa kita tidak bisa mengontrol pasar untuk meningkatkan penerimaan. Yang bisa kita lakukan adalah efisiensi biaya untuk meningkatkan laba. Jadi dengan mengolah, mmm, apa namanya, TBS ini tadi, janjangan kosong ya, janjangan kosong, menjadi pupuk kompos, ini bisa mengurangi aplikasi pupuk kimia. Jadi yang pertama dia akan aman bagi lingkungan, yang kedua dia akan mengurangi, eee, biaya, pupuk ya. Jadi implementasi, pemupukan biaya pembelian pupuk akan menjadi lebih murah dengan menggunakan, pupuk kompos ini gitu. Jadi tadi kita bilang bahwa, kita tidak bisa mengontrol pasar ya, harga penjualan sangat sulit ya, tapi kita bisa mengontrol biaya. Ya, jadi makanya, apa, salah satu caranya adalah dengan di industri kelapa sawit dengan ini, mengembalikan janjangan kosong tadi menjadi pupuk. Jadi dia bisa, eee, aman bagi lingkungan dan juga bisa meminimalisasi biaya. Jadi itulah, kuliah kita terkait dengan, manajemen biaya lingkungan. Jadi memang itu sudah menjadi satu isu penting saat ini. Tadi kita bilang karena memang kualitas lingkungan semakin jelek, sehingga, muncullah, eee, apa ya, awareness, kesadaran ya, tidak hanya dari konsumen tapi juga dari produsen. Makanya, eee manajemen apa, biaya lingkungan ini menjadi penting, dan tadi kita bilang bagaimana kita bisa mencegah kerusakan lingkungan agar biayanya lebih kecil dibandingkan dengan kita mengatasi kegagalan. Karena kalau, sungai sudah rusak misalnya atau, pencemaran udara sudah rusak, udaranya sudah tercemar, akan lebih susah mengatasinya dibandingkan kita melakukan pencegahan. Mungkin sampai di situ. Ada yang mau disampaikan? Eee, apa namanya, absen sudah di-share di chat, boleh diisi. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Boleh diskusi? Ada yang punya pengalaman mungkin? Oke, kalau belum ada boleh, eee eee, di ya siapa tahu nanti, ke depan tiba-tiba ada pertanyaan, saya masih terbuka untuk diskusi. Diskusi bisa kita lakukan dari WA atau nanti kita, eee, di pertemuan berikutnya juga boleh ditanyakan, eee, tentang kuliah hari ini. Ya, jadi kalau memang nanti kebetulan ada, pengalaman yang bisa di-share terkait dengan, misalnya kalian lihat ada satu perusahaan yang memang sangat peduli terhadap lingkungan misalnya dan bagaimana mereka bisa me-manage, kualitas lingkungan dengan memproduksi barang dan jasanya boleh di-share. Kalau memang, saat ini belum ada, pertanyaan mungkin
saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.